yang sama-sama sedang belajar sunnah. Kajian rutin ini pada malam ini Kamis 28 Sya'ban 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Maret 2022. Kita akan sama-sama belajar dan mencari ilmu bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Matan Al-Qawaid Al-Arba karya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang pada malam ini membahas materi atau tema mengenal pengertian tauhid dan syirik. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah kita. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kebarokahan serta kesehatan kepada Ustadz dan keluarga, dan semoga Ustadz bisa terus rutin hadir di tengah kita semua secara pekanan. Dan mudah-mudahan kita juga diberi keistiqomahan untuk tetap mencari ilmu, untuk menunaikan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian, perlu disampaikan beberapa hal agar kajian bisa berlangsung dengan tertib. Yang pertama, mari kita sama-sama niatkan untuk mencari ilmu karena Allah, memerangi kejahilan atau kebodohan. Mudah-mudahan mencari ilmu ini menjadi salah satu wasilah kita untuk dapat surga, amin. Yang kedua, dimohon hadirin jamaah semua untuk check in atau masuk ke Zoom dengan menggunakan nama asli atau nama kunyahnya, sehingga kami bisa mengenali para jamaah sekalian. Kemudian selama kajian, para jamaah dimohon untuk tetap meng-off-kan atau mematikan fitur kamera dan mikrofonnya, sehingga kita bisa mengikuti kajian dengan khusyuk. Yang berikutnya, silakan para jamaah sekalian untuk sama-sama menyiapkan catatan atau alat tulisnya untuk mencatat faidah-faidah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Nanti jika ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, silakan para jamaah untuk menuliskannya di kolom chat. Nanti pada sesi tanya jawab, insya Allah moderator akan membacakan pertanyaan berdasarkan urutan yang masuk. Atau andai kata misalnya ingin langsung bertanya, silakan nanti para jamaah menggunakan raise hand pada saat sesi tanya jawab sedang berlangsung. Demikian pengantar dari kami moderator. Semoga kita mendapat keberkahan yang banyak dari tolabul ilmi kita pada malam ini. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 28 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang keempat di dalam pembelajaran matan Al-Qawaidul Arba', penjelasan matan 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik bersama Ittiba mengaji. Dan pada pertemuan yang keempat ini kita membahas tentang tauhid dan kesyirikan, mengenal tauhid dan kesyirikan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Fa idza 'arabta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah." Apabila kamu mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ibadah. Maka ketahuilah bahwa ibadah tidaklah disebut ibadah yang benar kecuali jika disertai dengan tauhid. Nah, ini malam ini yang akan kita bahas. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat tidaklah disebut salat yang benar kecuali jika disertai dengan bersuci. Apabila kesyirikan memasuki sebuah ibadah, rusaklah ibadah itu sebagaimana hadas pembatal berwudu jika memasuki bersuci. Ya. Taib. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang berkaitan dengan perkataan penulis, jika ketahuilah bahwa ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Yang dimaksud oleh Syekh adalah penjelasan pentingnya tauhid dan bahwasanya tauhid adalah pondasi dasar diterimanya amal ibadah. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid, ini kedudukannya seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dari keduanya tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat. Dan ini adalah jelas bagi siapa yang belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Adapun siapa yang beribadah kepada Allah tetapi tanpa tauhid, maka kedudukannya
seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa tauhid, kedudukannya seperti orang yang beribadah orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bismillah. Dan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beribadah disertai dengan tauhid. Tauhid di sini maksudnya adalah disertai dengan keikhlasan. Baru itu dinamakan ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan. Ini ayat memberikan pelajaran bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan beribadahnya dengan tauhid, yaitu dengan keikhlasan. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa beribadah tidak dinamakan ibadah kecuali saat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi sembahan-sembahan selain Allah. Begitu juga dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku. Ini menunjukkan bahwasanya seorang diperintahkan untuk beribadah, dan itu adalah wahyu yang dibawa oleh setiap rasul, beribadah kepada Allah. Tetapi tidak dinamakan ibadah kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, beribadahlah kepadaku. Maka yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, dia berarti tidak mengerjakan perintah Allah. Dan yang beribadah kepada Allah tanpa tauhid, dia juga tidak mengerjakan perintah Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita beribadah kepada Allah, maka wajib bagi kita meniadakan kesyirikan di dalam ibadah kita. Jika kita beribadah kepada Allah, wajib bagi kita meniadakan kesyirikan dalam ibadah kita. Seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Begitu juga dalam surah An-Nur ayat 55, "Wa qalat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an." Mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Begitu juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 36, "Qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bih." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Begitu juga dalam surat Al-Jin ayat 20, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan." Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak mensyirikkan seorang pun dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang beribadah, maka dia wajib beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan kesyirikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan
kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau kita perhatikan hadis Rasul yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan meniadakan kesyirikan dalam ibadah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Heraklius bertanya, "Madza ya'murukum?" Apa yang ia perintahkan kepada kalian? Kemudian Abu Sufyan menjawab, "Yaqulu ubudullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'an." Yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Dan di dalam hadis dari utusan Abdul Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Aku perintahkan kalian dengan 4 perkara dan aku larang kalian atas 4 perkara. Perintahnya yaitu u'budullah, beribadahlah kepada Allah. Larangannya adalah wala tusyriku bihi syai'an, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim dari hadis sahabat Nabi Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Qad bay'naka ya Rasulullah, fa'ala ma nubayya." Sungguh kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah SAW. Tentang apakah kami membaiat engkau? Kata Rasulullah SAW, "Ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Membaiatku atas kalian selalu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hamba-hamba adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Ini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan meniadakan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan permisalan yang indah agar bisa dipahami di dalam benak seorang yang membaca, bahwa disyaratkan bersuci untuk sahnya sholat. Maka orang yang sholat tanpa bersuci tidak sah sholatnya, tidak dinamakan sholat, dan perbuatannya tersebut tidak dinamakan sholat. Kenapa? Karena dia kekurangan syarat dari syarat sholat, dan ini adalah syarat sholat tersebut adalah kesucian. Ya, syarat sholat tersebut adalah kesucian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sholat dia wajib untuk bersuci. Tidak sah sholatnya jika tidak bersuci. Maka begitu juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bertauhid. Jika tidak bertauhid dalam beribadah, maka tidak sah ibadahnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis tadi mengatakan bahwa fa'lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwa ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Dan arti tauhid adalah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu satu-satunya, menjadikan sesuatu satu-satunya. Ini adalah
tauhid secara bahasa. Taib. Adapun tauhid secara istilah syariat adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dengan yang khusus milik Allah. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dengan sesuatu yang khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sesuatu yang khusus pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Sesuatu yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rububiyah, yaitu kekuasaan, penciptaan, pengaturan, kekuasaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatur langit, bumi, lautan, daratan, udara, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu tauhid. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa. Itu tauhid. Dan juga menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang khusus dengannya, yaitu dalam perihal nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga tauhid, bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Dan nama-nama tersebut tidak boleh dimisalkan dengan makhluk, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditanyakan bagaimana, dan tidak boleh ditiadakan nama-nama tersebut. Ini adalah tauhid secara istilah syariat, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang khusus dengannya, yaitu salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Allah, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada yang bernama dengan Ar-Rahman kecuali Allah. Tidak ada yang bernama Allah kecuali Allah. Dan sifat-sifatnya yang mulia, seperti sifat berbicara, sifat mendengar, sifat melihat. Maka tidak boleh sifat-sifatnya dimisalkan dengan makhluknya, atau dirubah makna dan lafaznya, atau ditanyakan bagaimananya, atau ditolak sifat-sifat tersebut. Tidak boleh. Nah, itu yang disebut dengan tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang khusus dengannya, yaitu perihal nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Kemudian yang ketiga, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang khusus dengannya, yaitu perihal ibadah. Segala macam jenis ibadah maka khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan al-uluhiyah. Seperti misalkan rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah kepada Allah. Maka menjadikan Allah satu-satunya yang khusus dengannya, dengan ibadah tersebut, maka itu adalah tauhid. Seperti lagi ibadah-ibadah lainnya, seluruh macam ibadah, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun amalan hati, maka semuanya adalah khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid secara istilah syariat. Makanya kita ringkas, tauhid secara istilah syariat adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang khusus dengannya. Ya, khusus dengannya apa? Perihal khusus rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tauhid, maka para ulama rahimahumullah setelah meneliti dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, dengan rinci, maka mereka akhirnya membagi tauhid menjadi 3. Jadi dalilnya adalah istiqra', yaitu meneliti dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dapati dalil tauhid ada 3. Pembagian tauhid ada 3. Yang pertama, tauhidur rububiyah, mentauhidkan Allah di dalam kekuasaannya. Tidak ada yang berkuasa, mencipta, berkuasa kecuali Allah.
atau yang disebut dengan tauhidullah bi af'alillah. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah mencipta, perbuatan Allah mengatur, perbuatan Allah menguasai, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebut dengan juga tauhidul ma'rifah. Mentauhidkan Allah dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengenali Allah bahwasanya Allah lah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, ya. Ini disebut dengan tauhidul uluhiyah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhidul rububiyah maksud saya. Dan harus diyakini baik-baik bahwasanya siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mempunyai kekuasaan, penciptaan, pengaturan, ini tidak cukup untuk masuk dalam agama Islam. Tidak cukup untuk masuk dalam agama Islam. Karena kenapa? Karena seluruh dari manusia, kaum muslimin dan kaum kafirin meyakini akan rububiyah Allah. Hanya sedikit saja orang-orang yang congkak menyombongkan diri yang tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada ikhwan. Jadi seperti bahkan iblis, Fir'aun, Abu Jahal, dia meyakini tentang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Ya, tetapi itu semua tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ini jenis tauhid yang pertama, tauhidur rububiyah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang mempunyai kekhususan pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Yang kedua, yaitu yang disebut dengan tauhidul asma was sifat. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Maka seorang yang bertauhid, dia meyakini Allah memiliki nama-nama yang husna yang tidak boleh dimisalkan dengan nama-nama makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama Allah yang husna, maka tidak diperbolehkan untuk merubah nama-nama tersebut, mentahrif nama-nama tersebut, apalagi sampai menolak nama-nama tersebut atau memisalkan dengan makhluk nama-nama tersebut, ya. Nah, ini yang disebut dengan tauhidul asma wa sifat, meyakini Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Tanpa melakukan tamtsil, memisalkan nama dan sifat tersebut dengan makhluk. Atau tahrif, merubah nama dan sifat tersebut dengan makhluk. Atau takyif, menanyakan bagaimana nama dan sifat-sifat tersebut. Atau juga tidak menolak nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, belum ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tauhid yang ketiga tauhidul uluhiyah. Yang pertama tauhidul rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, asma wa sifat, dan yang ketiga tauhid al-uluhiyah. Disebut juga dengan tauhidullah bi af'alil ibad. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan perbuatan hamba. Artinya dengan ibadah yang dilakukan oleh hamba. Disebut juga dengan tauhidul ibadah, menjadikan ibadah satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian disebut juga dengan tauhidut talab wal ilm, ya, tauhidut talab, ya maksud saya, wal qasd, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam niat ibadah yang kita kerjakan untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan tauhidul uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah inilah yang para rasul diutus untuk mendakwahkannya. Ya.
Tauhid uluhiyah inilah yang terjadi perperangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik kafir Quraisy. Ya. Pada tauhid uluhiyah inilah terjadi peperangan di atasnya. Tauhid uluhiyah inilah yang mana para Nabi Muhammad, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah inilah yang tujuan diturunkan kitab-kitab suci. Tauhid uluhiyah inilah disyariatkannya syariat-syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya agar menyerukan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kepadaku. Inilah tauhid yang terjadi persengketaan di dalamnya. Tauhid yang terjadi perperangan atasnya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan perlu diperhatikan, belum ada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah atas pembagian tiga tauhid ini. Tetapi pembagian ini berdasarkan al-istiqra, penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama meneliti ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya mereka membagi tauhid menjadi tiga bagian. Termasuk ayat yang mengumpulkan tiga tauhid ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maka Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah itu tauhidul uluhiyah. Karena memuji Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabbil alamin tauhidur rububiyah, karena Rabb pengatur alam semesta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim adalah tauhidul asma wa sifat, yang maha pengasih dan maha penyayang, tauhid asma wa sifat. Jadi dalam satu ayat terdapat tiga macam tauhid tersebut. Begitu juga qul a'udzu birabbin nas, ya. Maka ini adalah tauhid rububiyah, birabbin nas, rabbun nas, yang memelihara manusia. Malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas adalah menunjukkan kepada tauhid uluhiyah, ilah, yaitu Tuhan yang diibadahi. Tuhan yang diibadahi oleh manusia. Ini namanya tauhid uluhiyah. Dan di dalamnya juga ada tauhid asma wa sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih di dalam ayat tersebut menyebutkan nama-nama, di antaranya a'udzu bi rabbin nas, Rabb. Kemudian Malikin nas, Malik, ini nama Allah. Ilahin nas, al-ilah, nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan, ini menunjukkan bahwasanya pembagian tauhid berdasarkan apa tadi? Istiqra, penelitian yang mendalam dan komprehensif. Sebagian orang-orang ahli bid'ah mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga ini seperti trinitas dalam agama Nasrani. Padahal sangat jauh bedanya antara pembagian tauhid ini dengan konsep trinitas dalam agama Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah pendapat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah membantah pendapat tersebut. Dalam surah Al-Isra ayat 110,
Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Yang mana saja kamu berdoa, maka Allah memiliki nama-nama yang husna. Maka pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah kembali kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelaskannya kepada manusia itu agar orang-orang paham tentang konsep mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan trinitas kaum Nasrani. Maka trinitas mereka itu kembali kepada 3 zat. Kalau kita pembagi 3 tauhid tersebut kembali kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan wa qad dalla istiqra' al-Qur'anil azim ala anna tauhidallahi yanqasimu ila 3 aqsam. Dan telah ditunjukkan penelitian yang mendalam terhadap Al-Qur'an yang mulia bahwa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang qasim, yaitu membagikan terbagi menjadi 3. Nah, taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaitan 1, 2, dan 3 tauhid ini? Apa hubungan antara 1 dan 2 dan 3 tauhid ini? Maka hubungan antara tauhidur rububiyah dengan tauhidul uluhiyah adalah hubungan melazimkan. Bahwasanya siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa, lazim baginya untuk beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita tidak berdoa kepada selain Allah? Karena kita meyakini Allah satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa. Ini namanya adalah alaqatu talazum, hubungan kelaziman. Yang meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah, lazim baginya untuk berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Ini namanya hubungan kelaziman. Di sana ada yang kedua, hubungan tadhammun, hubungan bagian. Yaitu siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, berarti perbuatan dan keyakinan dia itu mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Pencipta, berkuasa, dan pengatur. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan alaqatu tadhammun. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hubungan antara tauhid asma wa sifat, rububiyah dan uluhiyah, 3 tauhid ini, ya, ini mencakup hubungan kesempurnaan, yaitu bahwa siapa yang meyakini Allah memiliki nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia, maka ini mencakup 2 tauhid tadi, yaitu mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma uluhiyah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi penulis mengatakan jika telah masuk kesyirikan di dalam ibadah, maka kesyirikan akan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana hadas jika masuk ke dalam kesucian, merusak kesucian tersebut. Nah, ini maksud Syekh dari hal ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dari hal ini adalah bahwa ibadah tidak bermanfaat disertai dengan syirik akbar.
Ibadah tidak bermanfaat jika disertai dengan syirik akbar. Meskipun kesyirikan tersebut termasuk dari orang-orang yang paling mulia. Ya, paling mulia. Maka tetap ibadah tidak bermanfaat jika disertai dengan kesyirikan akbar. Ya, jika disertai dengan kesyirikan akbar. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan surat Al-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum engkau, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh amalmu benar-benar terhapus dan hendaklah engkau dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang merugi. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa syirik akbar menghapuskan amalan di dalam syariat Islam dan juga di dalam seluruh syariat-syariat sebelum kita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kesyirikan jika masuk ke dalam ibadah, maka ibadah tersebut rusak. Seperti tidak ada ibadah sama sekali. Seperti misalkan orang bersuci jika masuk hadas di dalam dirinya, maka pada saat itu tidak bermanfaat kesuciannya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan penulis berkata, "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaksi atas diri mereka sendiri dengan kekufuran. Mereka lah terhapus amalan-amalan mereka dan di dalam neraka mereka kekal. Kita bahas permasalahan ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat yang disebutkan oleh penulis tadi, siapa yang melakukan kesyirikan maka berarti dia telah hapuskan amalnya. Ya, siapa yang melakukan kesyirikan dalam ibadah maka berarti dia telah terhapus amalnya. Sebentar, saya kok berbeda gitu. Taib. Kemudian setelah itu penulis berkata, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا. Jika engkau mengetahui bahwa kesyirikan jika bercampur dengan ibadah, maka kesyirikan akan merusak ibadah tersebut. Wa ahbatal amala, dan menghapuskan pahala amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar,
dan pelakunya menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Maka berarti engkau mengetahui bahwa yang paling penting untukmu adalah mengenal hal tersebut, yaitu mengenal kesyirikan tersebut dan juga mengenal tauhid tersebut. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari ikatan itu, jeratan itu. Wahia syirku billah, jeratan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Dan yang demikian itu dengan cara mengenal 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi penulis mengatakan bahwa jika engkau mengetahui bahwa syirik jika masuk ke dalam ibadah, maka syirik akan merusak ibadah. Dan syirik akan menghapuskan amal. Dan syirik akan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Maka di sini kita pahami bahwa kekekalan di dalam neraka diakibatkan syirik akbar, bukan syirik asghar. Nah, ini penting. Kekekalan di dalam neraka disebabkan syirik akbar, bukan syirik asghar. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita pahami bahwa keburukan syirik adalah keburukan yang paling besar. Kekotoran syirik adalah kotoran yang paling besar. Sebagaimana Allah, seorang hamba diperintahkan untuk menghilangkan kotoran, najis, saat ingin sholat dari pakaiannya dan badannya dan juga tempat dia untuk sholat, maka ia juga diperintahkan untuk mensucikan amalan-amalannya seluruhnya dari kotoran kesyirikan. Karena jika tidak disucikan, maka dikhawatirkan amalannya akan terhapus. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi penulis mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan engkau dari jeratan ini, yaitu jeratan kesyirikan. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum. Lalu tadi penulis membawakan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat dibawakan oleh penulis sebagai peringatan tentang kesyirikan. Bahaya kesyirikan adalah pada ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Dan ini umum. Ya, umum. Kesyirikan seluruhnya. Maka Allah tidak mengampuni dosa syirik. Baik itu syirik besar, syirik kecil. Baik itu syirik besar, syirik kecil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita ingin mempelajari apa itu kesyirikan. Ya, apa itu kesyirikan? Syirik diambil dari kata asyraka yusyriku syirkan. Secara bahasa, syirik diambil dari kata asyraka yusyriku syirkan. Taib. Adapun secara istilah syariat adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam apa saja yang merupakan kekhususan bagi Allah.
Ini pengertian kesyirikan secara syariat yang pertama. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Manusia, jin, malaikat, pepohonan, bebatuan. Pokoknya selain Allah, hewan, menyamakan selain Allah. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perihal apa disamakan? Dalam perihal yang khusus milik Allah. Khusus milik Allah tadi 3. Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Nah, itulah kesyirikan. Dalil akan pengertian ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 98-99. Tallah in kunna fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian, yaitu kalian selain Allah, dengan Allah Rabbul Alamin. Makanya ya, kata kunci dari kesyirikan adalah taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ya. Kemudian di sana ada pengertian kesyirikan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ja'lu an-niddi lillah, menjadikan sekutu bagi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi niddan." Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian menyadarinya. Maka ini pengertian kesyirikan, menjadikan sekutu bagi Allah. Seperti kaum Nasrani menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan Al-Masih putra Maryam sekutu bagi Allah, menjadikan Ruhul Qudus sekutu bagi Allah. Kemudian kaum Yahudi menjadikan Uzair sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sana ada pengertian yang ketiga dari kesyirikan, yaitu sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Ya, memalingkan salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Nah, ini banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 6. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Itulah Allah Rabb kalian, ialah yang memiliki kerajaan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, maka bagaimana kalian dapat dipalingkan? Maksudnya bagaimana kalian memalingkan ibadah kepada selain Allah? Makanya pengertian kesyirikan adalah syarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, itu adalah pengertian kesyirikan. Ya, itu adalah pengertian kesyirikan. Jadi kita sudah belajar nih pengertian tauhid apa, pengertian kesyirikan apa. Tauhid secara bahasa apa, tauhid secara istilah syariat apa. Syirik secara bahasa apa, syirik secara istilah syariat apa. Pembagian tauhid apa. Nah, sekarang kita mempelajari pembagian kesyirikan. Pembagian kesyirikan dibagi menjadi 2, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hak yang berkaitan dengan pokok tauhid. Nah, itu dia. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hak yang berkaitan dengan pokok tauhid. Pokok tauhid itu seperti apa tadi? Pertama, rububiyah, asma wa sifat,
dan uluhiyah. Kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Makanya ada fenomena pawang hujan, itu syirik akbar bagi keyakinan seorang muslim. Karena menyamakan selain Allah dalam hal ini, yang mengaku mengatur awan, yang mengaku menahan hujan, dengan Allah di dalam perkara yang berkaitan dengan pokok tauhid. Pokok tauhid adalah rububiyah, pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Itu syirik akbar. Bagi seorang muslim keyakinannya perbuatan itu syirik akbar, karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang berkaitan dengan pokok tauhid. Termasuk pokok tauhid adalah asma wa sifat. Termasuk pokok tauhid adalah uluhiyah, ibadah. Ya, ibadah seperti beristighatsah kepada orang mati, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang mati. Ini syirik akbar. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah, dalam hal ini orang mati, dengan Allah dalam perkara yang berkaitan dengan pokok tauhid. Pokok tauhidnya apa? Uluhiyah, yaitu peribadatan, doa, istighatsah, isti'adzah, isti'anah. Ini disebut dengan syirik akbar. Adapun syirik asghar, maka dia adalah termasuk penyamaan juga, penyamaan selain Allah dengan Allah di dalam hak yang berkaitan dengan kesempurnaan tauhid, bukan pokok tauhid, kesempurnaan tauhid. Seperti apa? Seperti riya, beramal ingin dilihat oleh manusia agar dipuji oleh manusia tersebut. Ini namanya menyamakan selain Allah, manusia yang ingin dia mendapatkan pujian darinya disamakan dengan Allah dalam perihal yang berkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Itu syirik asghar. Nah, para ulama ada yang mengatakan syirik asghar adalah, perhatikan baik-baik. Syirik asghar adalah satu, yang seluruh perbuatan yang menghantarkan kepada syirik akbar. Seluruh perbuatan yang menghantarkan kepada syirik akbar. Saya beri contoh, memakai jimat. Maka ini syirik asghar, karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Kalau dia memakai jimatnya, dia hanya meyakini bahwa jimat ini sebab dia sehat, sebab dia aman, sebab dia terjaga, maka pada saat itu syirik asghar. Bisa naik menjadi syirik akbar kalau dia meyakini jimat tersebutlah yang memberikan pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Nah, itu dia. Ya. Jadi kembali lagi tadi permasalahan syirik asghar. Yang pertama dia adalah bahwa para ulama mengatakan apa tadi saya katakan, meyakini syirik asghar adalah meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala, syirik asghar adalah yaitu seorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara kesempurnaan tauhid. Nah, ada lagi para ulama mengatakan syirik asghar adalah segala hal yang menghantarkan kepada syirik akbar. Contohnya tadi sudah saya katakan. Itu satu. Yang kedua, dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Seperti Allah Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dinamai oleh syariat sebagai kesyirikan. Seperti misalkan Rasulullah SAW juga bersabda, "At-tiyaratu syirik." Merasa bernasib sial dengan apa yang didengar, apa yang dilihat adalah kesyirikan.
Nah, dinamai oleh syariat sebagai perbuatan kesyirikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dinamai oleh syariat sebagai perbuatan kesyirikan dan dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat. Seperti misalkan riya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'il anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, riya. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak mengekalkan di dalam neraka. Nah, itu syirik asghar. Itu poin-poin dari syirik asghar. Setiap perkara yang menghantarkan kepada kesyirikan akbar. Yang kedua, dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Yang ketiga, dilarang oleh syariat. Yang keempat, tidak mengekalkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, ini para ikhwah, itu yang disebut dengan syirik akbar dan syirik asghar. Nah. Ya, taib. Apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar? Apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar? Perbedaan yang pertama, syirik akbar menghapuskan seluruh pahala. Syirik akbar menghapuskan seluruh pahala. Sedangkan syirik asghar tidak menghapuskan seluruh pahala. Hanya pahala dari amalan yang masuk ke dalamnya syirik asghar. Itu saja. Ya. Itu saja yang terhapus pahalanya. Baik, sebentar. Itu yang pertama. Syirik akbar menghapuskan pahala, sedangkan syirik asghar tidak menghapuskan pahala. Ya, seluruhnya. Hanya pahala yang dimasuki oleh syirik akbar saja yang terhapus pahalanya. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar mengekalkan pelakunya yang belum bertobat darinya sampai mati di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar tidak mengekalkan di dalam neraka. Dua. Yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan orang dari Islam. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu beberapa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Ada permasalahan yang cukup mengundang perhatian para ulama, yaitu ketika Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, kalau berbicara tentang syirik asghar, apakah dia masuk ke dalam Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya? Atau dia masuk ke dalam dan Allah akan mengampuni apa saja selain itu sekehendaknya. Nah, itu permasalahannya. Syirik asghar masuk mana? Apakah dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika orang mati di atasnya?
ataukah dia termasuk dosa yang selain itu yang diampuni sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud saya. Pendapat yang pertama bahwasanya syirik asghar dia adalah termasuk orang yang diancam tidak diampuni dosanya. Ya, berarti bersama dengan syirik akbar, cuma bedanya dia tidak keluar dari Islam. Ya, diancam. Mengapa? Karena ini berdasarkan keumuman. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Ini umum. Baik itu syirik akbar atau syirik asghar. Jika orang mati di atasnya dan belum bertobat di atasnya, Allah tidak ampuni. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya syirik asghar tidak kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik akbar kekal di dalam neraka. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa syirik asghar di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin menghendaki diampuni dosanya. Jika Allah ingin menyiksanya, maka disiksa tetapi tidak akan kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu permasalahan terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Wallahu a'lam, kita lebih condong kepada pendapat bahwa syirik asghar dia termasuk daripada tahtal wa'id, yaitu diancam tidak diampuni jika belum bertobat darinya. Ya, jika belum bertobat darinya sampai mati. Dan tidak masuk ke dalam wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Tidak masuk ke dalam ini syirik asghar. Syirik asghar masuk ke dalam innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Ya, jika orang yang melakukan syirik asghar belum bertobat darinya, maka dia diancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai pendahuluan kita, dan insyaallah taala kita nanti masuk ke dalam kaedah-kaedah. Ada 4 kaedah yang kita ingin pelajari sebagai pembelajaran kita, pengenalan kita terhadap tauhid dan syirik lebih dalam lagi. Tadi yang sudah kita pelajari adalah pengertian tauhid, pengertian kesyirikan secara bahasa, secara istilah syariat. Pembagian tauhid, pembagian kesyirikan. Nah, sebenarnya kalau ingin dikupas lebih dalam lagi, maka di sana terdapat contoh-contoh tauhid rububiyah, contoh-contoh tauhid asma wa sifat, contoh-contoh tauhid uluhiyah, dan siapa saja yang melakukan penyimpangan-penyimpangan pada tauhid ini. Kemudian di sana contoh-contoh syirik akbar, contoh-contoh syirik asghar, siapa saja yang melakukan hal ini. Kalau seandainya kita ingin kupas pekan depan lebih dalam lagi, maka saya siap insyaallah. Tetapi jika ingin masuk kaedah pertama, ya, maka kita masuk pada kaedah yang pertama. Coba dilihat nanti, saya akan diskusi dengan panitia. Naam. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustadz atas pemaparan ilmunya yang penuh faedah dan manfaat ini. Semoga kita para jamaah bisa mengambil keberkahan yang banyak dari ilmu yang disampaikan Ustadz. Ustadz, seperti kebiasaan kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk melalui chat room dan langsung akan saya bacakan berdasarkan urutan pertanyaan yang masuk duluan. Pertanyaan pertama dari Ahi atau Kang Putra. Ini pertanyaannya ringkas tapi mungkin ada pengalaman. Bismillah, Ustadz, bolehkah menjemur makanan atau sesuatu yang lainnya di atas kuburan? Syukron wa jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jika seseorang menjemur makanan atau yang lainnya di atas kuburan dengan asumsi hanya sekedar ingin menjemur karena itu tempat kering, maka ini kurang layak, kurang elok, karena kuburan kaum muslimin itu terhormat.
sebagaimana mereka masih hidup. Kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang si mayit seperti mematahkannya saat hidup. Dan melangkahi kuburan dilarang dalam agama Islam. Menduduki kuburan dilarang dalam agama Islam. Wala tajlisu 'alaiha, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian duduk di atasnya, karena sebagai penghormatan atas kaum muslimin. Lah ini malah dijadikan sebagai tempat menjemur kue, pakaian atau yang semisalnya. Maka ini kurang elok dalam penghormatan terhadap kaum muslimin. Wallahu alam. Naam. Syukron Ustadz. Langsung saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dari yang kedua. Dari Akhi Muhammad Rizko. Ini pertanyaannya agak mendalam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah kekurangan seseorang dalam mengamalkan 7 syarat kalimat tauhid hanya mengurangi kesempurnaan tauhidnya, atau bisa sampai membatalkan atau menafikan tauhid keislamannya? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tergantung kekurangan apa dulu dari 7 syarat tauhid tersebut. Dan bagaimana kadar kekurangannya pada jenis yang dia kurang padanya. Tidak serta-merta orang yang kurang syarat tauhid kemudian setelah itu dia dinyatakan keluar dari agama Islam. Satu, tidak serta-merta orang yang kurangnya benar-benar kurang kemudian dia keluar dari agama Islam dalam syarat tauhid tersebut. Jadi masih ada pembicaraan yang harus didudukkan di dalam kekurangan syarat tauhid tersebut. Ya, tidak semua dihukumi sama. Cuma sebagai orang yang istiqra, para ulama yang meneliti secara mendalam dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, mereka mendapati syarat tauhid adalah ada 7 tersebut. Nah, patut diperhatikan syarat ini tidak seperti syarat sahnya sholat. Misalkan wudu, syarat sahnya sholat, tidak ada wudu kemudian tidak sah sholat. Tidak ada syarat la ilaha illallah kemudian tidak sah la ilaha illallahnya. Maka kita katakan dilihat ketidakadaannya tersebut apakah benar-benar dari dasarnya tidak ada, ataukah dia kadarnya tidak terlalu kuat, setengah-setengah, maka pada saat itu dihukumi juga dengan yang tidak terlalu kuat. Jadi lihat syarat, kehilangan syaratnya itu memang dari dasarnya, pokoknya atau tidak. Ya. Dan ini sebagian orang kadang-kadang berlebih-lebihan, dan di antara dua torofain naqil, dua sisi yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang satu mengatakan harus syarat, kalau satu saja tidak ada maka tidak sah la ilaha illallahnya, dia kafir. Yang satu mengatakan bahwa tidak perlu syarat, yang penting mengucapkan la ilaha illallah maka dia sudah muslim, bertauhid. Maka yang paling utama khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan, yaitu disyariatkan mengumpulkan syarat, disyariatkan mengumpulkan syarat-syarat orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi jika tidak terkumpul maka dilihat syarat apa yang tidak terkumpul dan bagaimana kadar tidak terkumpulnya. Apakah benar-benar sama sekali? Misalkan syarat la ilaha illallah kan diantaranya al-mahabbah, rasa cinta, ya, al-ikhlas, rasa ikhlas. Maka jika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, dia benci la ilaha illallah, maka ini bisa dikatakan dia tidak benar la ilaha illallahnya. Kenapa? Karena dia dengan benci. Taib. Dia tidak cinta, tetapi tidak cintanya tersebut bukan dari asalnya, tetapi dari pertengahannya.
maka ini tidak serta-merta dia keluar dari syariat Islam, karena sesuai dengan kadar yang dia kekurangan dari syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Allahu alam. Syukran Ustadz. Langsung saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Ummu Naifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, biasanya kalau ada acara perayaan Imlek di mall, ada dibikin bangunan kelenteng, patung harimau, atau yang lainnya. Apa hukumnya Ustadz kalau berfoto atau selfie di tempat tersebut? Kalau sudah terlanjur foto-foto di tempat tersebut, harus bagaimana Ustadz? Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tidak dibenarkan seseorang berfoto yang ada kaitannya dengan agama lain atau hari-hari besar atau simbol-simbol agama lain. Karena seorang muslim ya'tazzu bidinihi, dia bangga dengan agamanya. Seorang muslim diharamkan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka dijauhi, biarkan orang-orang selain Islam merayakan hari-hari besarnya dengan simbol-simbolnya. Sedangkan kita kaum muslimin mempunyai hari raya tersendiri, Idul Adha, Idul Fitri, dengan simbol-simbolnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Langsung saya bacakan pertanyaan berikutnya dari ukhti atau ibu Ratna Kartikaning. Bismillah, jika kita mendapatkan hantaran makanan dari selamatan meninggalnya seseorang, ada yang mengatakan boleh dimakan kecuali sembelihan, dan ada yang mengatakan sama sekali tidak boleh dimakan. Mana Ustadz yang roji? Kadang-kadang kita kurang enak mengatakan karena qadarullah yang memberi adalah saudara dekat. Mohon nasihatnya Ustadz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asal hukum hadiah boleh diterima selama bukan yang haram, baik itu dari seorang muslim atau seorang non muslim. Asal hukum hadiah boleh diterima, ya, selama bukan sesuatu yang haram seperti mohon maaf babi, kemudian khamar, ya, kemudian najis-najis lainnya, maka ini tidak boleh diambil, tidak boleh dikonsumsi. Ya, wallahu alam. Nah, tadi pertanyaan Ustadz, yang kalau yang ngasih hadiah tuh dari hajat kematian, ya, dari apa? Peringatan kematian. Ya, sudah dijawab tadi. Ya. Bahwa asal hukum diperbolehkan untuk diambil. Syukran Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi, masih bisa Ustadz ya? Nah. Iya. Pertanyaan dari Akhi atau Kang Putra. Bismillah. Ustadz, kalau minta hajat langsung kepada mayat itu kan jelas syirik. Nah, kalau minta didoakan kepada orang yang sudah mati, itu ana baca di salah satu kitab Ustadz Sunnah disebutkan ada beda pendapat. Ada yang bilang itu syirik dan ada yang bilang itu bid'ah. Tapi belum sampai derajat syirik. Manakah yang benar Ustadz? Jazakallahu khairan, silakan. Mau yang berpendapat dia adalah kesyirikan atau dia perbuatan bid'ah, tidak sampai kepada kesyirikan, tetap dua-duanya terlarang. Tetap dua-duanya terlarang. Apalagi pendapat yang lebih kuat itu adalah kesyirikan. Paham maksud saya? Jadi jika ada orang menganggap bahwa ketika saya panggil wali fulan yang sudah meninggal, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah, maka sebagian orang menganggap bahwasanya ini adalah kesyirikan. Dan ini pendapat yang lebih besar, yang lebih kuat. Karena di dalamnya terdapat doa kepada selain Allah. Wahai wali fulan yang sudah meninggal,
sampaikan hajat saya kepada Allah. Dan tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Inti doa adalah ibadah. Dan tidak boleh ibadah dipalingkan kepada selain Allah. Taib. Pendapat yang kedua, anggap ada orang yang berpendapat bahwa itu adalah bid'ah, tidak sampai kepada kesyirikan. Maka kita katakan bid'ah pun diharamkan, wajib untuk dijauhi. Apalagi pendapat yang lebih kuat adalah dia kesyirikan. Taib Ustaz, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya itu kesyirikan, dari mana mereka cara berfikirnya atau cara berdalilnya? Mereka mengatakan bahwasanya ini tidak sampai kepada kesyirikan. Mengapa demikian? Karena bahwa mereka yang melakukan itu masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Ya. Maka ketika keyakinan tersebut masih ada, mereka katakan ini bukan kesyirikan. Oke, mungkin bid'ah karena belum dikerjakan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang 4. Yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati agar hajatnya disampaikan kepada Allah oleh orang yang sudah mati tersebut. Maka ini tetap tidak boleh dikerjakan karena dia perbuatan bid'ah. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa tidak diperbolehkan karena itu perbuatan kesyirikan. Karena berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada orang mati tersebut. Nah, wallahu alam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Dari chatroom sudah tidak ada pertanyaan. Saya moderator mungkin akan mengajukan pertanyaan juga Ustadz. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Selama ini secara awam dikenal Asmaul Husna itu ada 99 Ustadz. Nah, apakah ini ada dasarnya dan bagaimana sikap kita terhadap isi-isi nama yang ada di 99 itu Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1. Siapa yang mengihsa'nya, maka niscaya dia masuk surga. Yang dimaksud dengan ihsa' di sini menghafalnya, memahaminya, dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Bukan hanya sekedar menghafalnya. Nah, yang dimaksud dengan 99 nama ini adalah bahwa Allah memiliki 99 nama. Dari nama-nama Allah yang begitu banyak. Salah satu dari nama Allah adalah sebanyak 99 nama. Di samping lagi di sana masih banyak nama-nama yang lain. Jadi kata 99 nama la mafhuma lahu, tidak bisa dipahami sebagai pembatasan. Wallahu a'lam. Naam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Dari chatroom sudah habis dan kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Barangkali para jamaah ada yang ingin bertanya langsung, raise hand, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin akan langsung ada nasihat penutup dari Ustadz. Saya kasih waktu sekitar beberapa detik. Silakan para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan langsung, boleh. Ya. Rupanya tidak ada Ustadz. Langsung saja dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan nasihat penutup. Ustadz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kiat sukses mendapatkan berkah, ampunan, rahmat di dalam Ramadan. Kiat yang pertama, meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan
yang kebaikannya tetap bahkan terus bertambah sampai akhir Ramadan. Yang kedua, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Ramadan waktunya hanya 29 atau 30 hari yang mengkonsekuensikan seorang muslim yang diberi umur oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, benar-benar memperhatikan waktu agar diisi dengan ibadah dan menjauhi perbuatan yang sia-sia, apalagi sampai melakukan maksiat. Yang ketiga, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya fungsi dari puasa Ramadan adalah bertakwa. Oleh sebab itulah seorang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan diberi umur di dalam bulan Ramadan, hendaknya dia mengerjakan takwa selama Ramadan agar menjadi bekal di luar Ramadan. Dan takwa memperbanyak amal ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan yang dilarang. Siapa yang berpuasa Ramadan tanpa bertakwa, berarti dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kiat yang keempat, yang terakhir adalah seorang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya di dalam Ramadan terdapat amalan-amalan inti bulan Ramadan. Di antaranya berpuasa karena iman dan berharap pahala. Kemudian di antaranya salat tarawih, bangun malam Ramadan karena iman dan berharap pahala. Kemudian di antaranya membukakan puasa dan memperbanyak sedekah, memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan di dalam bulan Ramadan. Dan di antaranya memperbanyak menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak doa selama bulan Ramadan. Karena doa orang yang berpuasa, terutama di dalam bulan Ramadan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya berumroh di dalam bulan Ramadan karena pahalanya senilai dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya adalah beriktikaf saat 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, terutama pada malam-malam bulan Ramadan. Kemudian di antaranya adalah memfokuskan diri beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam harinya, dan terutama membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang terakhir, kiat sukses mendapatkan berkah rahmat bulan Ramadan adalah semuanya di tangan Allah. Maka ada perkataan yang sangat indah, la sa'adata illa biyadillah. Saya ulangi, la sa'adata illa bi ta'atillah wa la ta'ata illa bi'aunin minallah. Tidak ada kebahagiaan apapun kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan tidak dapat dikerjakan ketaatan satupun kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka kiat yang kelima, perbanyaklah berdoa agar diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa beramal ibadah, meluangkan waktu untuk beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang mau memasuki Ramadan Mubarak
1443 Hijriah. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khair buat Ustadz atas nasihat-nasihat dan ilmunya. Semoga para jamaah sekalian diberi keberkahan yang banyak dari ilmu dan nasihat yang disampaikan Ustadz. Ustadz, sebelum ditutup, karena pekan depan kita sudah masuk ke bulan Ramadan, nanti mungkin ada perubahan, entah itu waktu atau bagaimana, nanti panitia akan mengkomunikasikan kepada Ustadz, kepada para jamaah. Perubahan nanti di bulan Ramadan mungkin akan disampaikan melalui medsos kami, jadi silakan ikuti pengumuman di medsos kami. Demikian kajian kita pada malam ini. Semoga kita sama-sama disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini dengan kiat-kiat yang tadi disampaikan Ustadz. Demikian, mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.